Engkaulah kekuatan, tempat perlindungan, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku sejauh langit, oh, sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku sejauh langit, oh, sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku, lagi sejauh langit dari bumi, oh, sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya. Engkaulah kekuatan kami,
Engkau perlindungan kami, Engkau sumber kekuatan kami. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan, Engkau Tuhan, oh Tuhan, haleluya, haleluya, Engkau kekuatan kami, Engkau sukacita kami, Engkau sumber kekuatan oh bagi kami. Tuhan, Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Terima kasih. We worship you, Segala pujian hanya bagimu, sebab Engkau segalanya bagi kami. Engkau Tuhan yang ajaib. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Kami butuh Tuhan, Haleluya. kami butuh kekuatan-Mu Tuhan. Kami tahu kami manusia yang lemah. Kami tahu kekuatan kami tidak seberapa. Sebab kami tahu kekuatan kami hanya kekuatan di dalam Engkau Tuhan. Sebab hari ini, malam hari kami yang bisa berkata hari ini, Engkaulah kekuatanku Tuhan. Engkaulah perlindunganku Tuhan. Tidak ada tempat yang aman di dalam dunia ini. Tetapi kami percaya orang yang berlindung kepadamu Tuhan, ada ketenangan, ada kekuatan yang baru. Sebab orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Engkaulah perlindungan kami Tuhan. Engkaulah gunung batu kami Tuhan. Engkaulah tempat pengungsian kami Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang besar. Dan kami bisa berkata hari bukan karena kuat dan gagah kami. Semua hanya karena Engkau Tuhan. Haleluya. Engkau disembah.
Kami menyembah Engkau, Terima Allah kasih, yang Yesus. perkasa, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang heran, Tuhan yang tak tertandingi dalam apapun juga. Amin. Haleluya. Kami aman dalam lindungan-Mu Tuhan. Badai, topan, pergumulan boleh datang, tetapi orang yang bersandar kepada Tuhan, orang yang kekuatannya di dalam Tuhan, dia akan selalu mengalami kemenangan-kemenangan. Engkau sumber kekuatan kami. Oh, terima kasih Tuhan. Segalanya Terima bagi kasih kami. Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pemazmur berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah kekuatanku. Oh, ada kekuatan yang baru yang kita terima dalam hadirat Tuhan hari ini, saat ini. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Katakan, kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam. Katakan, ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Katakan, kekuatan di hidupku ku dapat di dalam Engkau. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam. Mulai katakan, kekuatan di hidupku ku dapat di dalam Yesus. Haleluya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Ku dapat
pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Katakan ajaib Kau Tuhan, oh ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, haleluya, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, oh, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah lagi. Nyanyi dengan imanmu. Ajaib, Dia ajaib, Kau sanggup, haleluya, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah lagi. Angkat
Tuhan yang sanggup, Kau sanggup bagi kami, kuasa-Mu besar Tuhan, kuasa-Mu ajaib, rencana-Mu indah bagi kami Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan. Nama-Mu berkuasa, haleluya. Kudus, kudus Tuhan. Kuduslah nama-Mu Tuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu memulihkan kami. Hadirat-Mu, di dalam hidup kami. haleluya. Engkau Tuhan yang sanggup. Mari naikkan ucapan syukur-Mu, pengagungan-Mu kepada Tuhan. Terima kasih. Katakan, hai jiwaku, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan. Terima kasih. Dialah yang mengampuni setiap dosa kita. Dia yang mahkotai kita dengan anugerah. Buat anugerah-Mu. Dia yang menyembuhkan setiap sakit penyakit kita. Uraya takasiara lawaya dasiara layaso. Iara layase. Iara layasa. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Engkau. Terpujilah nama-Mu. Syukur bagimu. Apapun keadaan kami malam hari ini, Segala pengagungan kami akan hanya tetap bagimu, menyembah Engkau Tuhan. Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang menimpa hidup kami hari ini, kami akan tetap menaikkan pujian syukur kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau cukup bagi kami. Haleluya. Syukur bagimu. Syukur bagimu, Segala pengagungan hanya syukur bagimu. bagimu. Segala penghormatan hanya bagimu, Yesus Tuhan. Haleluya. Kami butuh Engkau, Haleluya. kami butuh Tuhan, kami butuh Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang kami perlu. Hanya Engkau, Yesus. Nyatakan kasih-Mu, Yang kami perlu nyatakan dalam hidup kuasa-Mu, kami. Sebab Engkau nyatakan sumber hadirat-Mu. bagi kami. Haleluya. Walaupun seringkali kita harus lewati lembah kekelaman,
ada air mata, ada onak dan duri dalam setiap jalan-jalan kita. Tetapi percayalah, ada tongkat dan gada Tuhan yang menyertai setiap hidup kita. Dia adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan Anda dan saya. Dia selalu dekat dengan kita, dia selalu ada, sebab dia adalah Immanuel, menyertai kita sampai kesudahan alam. Masalahnya adalah seringkali kita meragukan penyertaan Tuhan. Kita tidak menyadari bahwa Tuhan itu benar-benar ada. Dan Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang menyertai kita adalah Tuhan yang lebih besar dari kebutuhan Anda. Tuhan yang lebih besar dari sakit Anda. Tuhan yang lebih besar dari semua keadaan yang engkau alami hari ini. Engkau cukup membuka hati dan engkau datang kepada Tuhan. Katakan, Tuhan tolong, aku butuh Engkau. Kenapa kita harus datang kepada Tuhan? Sebab kita ini manusia yang lemah. Kita gampang patah, kita gampang kecewa, kita gampang berputus asa, kita gampang menangis. Tetapi ketika kita dekat dengan Tuhan, maka kekuatan kita sesungguhnya bukan kekuatan kita lagi, tetapi kekuatan daripada Tuhan. Kuraya takasih kiara lawaya dasiara layas. Kuraya takasih kiara lawaya dasiara. Bukankah kasihnya itu seperti matahari yang memancarkan sinarnya gak pernah terlambat bagi kita? Dan kasih Tuhan itu seperti air yang terus mengalir dalam setiap kehidupan kita. Sampai hari ini kebaikan Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Jangan coba-coba bertahan dengan kekuatan kita di tengah-tengah keadaan sekarang. Kita butuh Tuhan. Kita butuh Roh Kudus. Kita butuh firman Tuhan. Kita butuh hadirat Tuhan. Makanya Musa berkata, Tuhan, kalau Tuhan tidak menyertai saya, bangsa ini, jangan suruh saya pergi. Karena Musa menyadari, tanpa Tuhan dia hanya manusia yang tidak punya apa-apa. Daud berkata, jangan ambil rohmu daripadaku, sebab Daud tahu bahwa dia membutuhkan Tuhan. Kita boleh kehilangan harta kita, jabatan kita, tetapi kita jangan sampai kehilangan Tuhan, sebab Tuhan adalah jaminan hidup kita. Bukan kuat, bukan gagah, hanya oleh kekuatan Roh-Mu, tiada daya, haleluya Tuhan, tiada kuasa, hanya Roh Kudus. Mari akui ini sama Tuhan. Bukan kuat, bukan kuat, bukan gagah, hanya oleh kekuatan Roh-Mu, tiada daya, tiada kuasa, hanya oleh Roh-Ku. Mari teman-teman nyanyi dengan lembut pujian ini. Hayati setiap lagu ini. Kuat,
mendengar firman Tuhan. Mari kita sama-sama berhubungan dengan Roh Kudus saat ini juga. Katakan kepada Roh Kudus, aku butuh Engkau Tuhan. Aku butuh Engkau Tuhan. Kurayata kasih kiara lawayada siara. Kurayata kasih kiara. Mari sembah Tuhan dan buka hati untuk Roh Kudus malam hari. Rasakan lawatan Roh Kudus, rasakan kasih sayang Tuhan. Haleluya. Betapa indahnya Engkau Tuhan. Betapa indahnya Engkau Tuhan. Betapa indahnya Engkau Tuhan. Waktu selanjutnya saya persilakan kepada hambanya. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Kami tahu bahwa Engkaulah segala-galanya dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami tahu tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Karena Engkaulah sumber kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Yesus Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu, kebaikan-Mu bagi kami. Yesus Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan Yesus kami. Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang tidak pernah habis-habisnya Yesus Tuhan. kami Yesus. rasakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Haleluya. Yesus, terima kasih. Malam hari ini Tuhan kami mau membaca firman-Mu. Oh, Karena kami tahu firman-Mu itu yang menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Yesus. Mari Roh Kudus Engkau yang berbicara bagi kami malam hari ini Tuhan. Biar firman-Mu Tuhan menjadi jawaban, menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Mari Roh Kudus Terima Engkau yang kasih. terus berbicara di tempat ini memenuhi kami semua. Haleluya. Semua kami dimanapun berada saat ini, Engkau yang penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Haleluya. Kita akan baca firman Tuhan. Kita tahu bahwa dalam keadaan sekarang yang keadaan pandemik, bahkan keadaan ekonomi yang semakin sulit, ya kita tahu bahwa Tuhanlah sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Ya malam hari ini kita mau belajar bersama-sama firman Tuhan. Ya kita langsung saja buka firman Tuhan. Saya akan bacakan di dalam kitab Efesus pasal 6 ayat yang ke-10
Ini kitab surat daripada Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Efesus pasal 6 ayat yang ke-10 firman Tuhan berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Saya sekali lagi bacakan firman Tuhan ini di dalam kitab Efesus pasal 6 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Ya, ini surat yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, di mana dia mengetahui bahwa di ayat yang sebelumnya di dalam pasal yang kelima suratnya yang kepada jemaat di Efesus pasal yang kelima dia sampaikan tentang hidup kita sebagai anak-anak terang. Ya, di mana kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, sebagai anak-anak terang dalam menghadapi banyak tantangan apa yang harus kita lakukan, banyak persoalan yang kita hadapi, bahkan dalam menghadapi sebagai seorang anak yang sebagai anak Tuhan yang harus hidup dalam kasih, harus hidup dalam sebagai seorang anak Tuhan yang diperhadapkan dengan lingkungan di mana berada, bahkan di mana kita berada saat ini, apalagi saat ini keadaan ekonomi yang semakin sulit, harga barang semakin sulit. Tapi kita percaya bahwa firman Tuhan, Rasul Paulus menyadari bahwa apa yang dialami saat ini, ya, di mana dia mengatakan bahwa akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Dia mengatakan bahwa supaya kita kuat di dalam Tuhan, kita tahu bahwa kalau kita mengandalkan kekuatan kita, kita tidak mampu. Sehingga dia katakan bahwa ketika kita dalam menjalani kehidupan kita, kehidupan kekristenan kita, bagaimana kita harus taat, bagaimana kita harus sebagai seorang anak Tuhan, sebagai orang yang hidup dalam terang. Karena firman Tuhan katakan kita sebagai anak Tuhan harus menjadi garam dan terang di mana kita berada. Tapi banyak tantangan persoalan hidup kita diperhadapkan dengan sekeliling kita yang membuat kita mau kuat, kadang kita tidak kuat. Ya, dalam sesuatu orang di sekeliling kita kadang menggesek kehidupan kita, menghadapi orang itu, kadang kita tidak kuat secara manusia. Tapi firman Tuhan Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat di Efesus, dikatakan tadi sangat jelas dia katakan di sini, firman Tuhan katakan di dalam Efesus ini katakan bahwa akhirnya, ini suatu kata yang suatu kata kadang ketika kita dalam keputusasaan, ketika kita dalam keadaan yang sudah tidak ada jalan keluar, dia katakan bahwa hendaklah kamu kuat. Ya, malam hari ini kita pujian tadi mengatakan bahwa kekuatan di dalam hidup kita hanya di dalam Tuhan. Ya, kita mengetahui bahwa sumber kekuatan kita hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dia memberikan kekuatan bagi kita sehingga kita bisa mampu menghadapi apapun yang ada di sekeliling kita, apapun yang dalam persoalan ketika kita dalam lingkungan kita berada. Ya, Bapak Ibu dimanapun saat ini berada, ketika kita diperhadapkan dalam persoalan-persoalan hidup yang semakin sulit, kadang secara manusia kita mau lari dari apa yang diperhadapkan bagi kita. Tapi Rasul Paulus menyadari bahwa dia katakan kuat, bahkan ketika kita bagaimana kita mau harus taat sebagai seorang anak. Di ayat-ayat yang sebelumnya pasal yang ke-6, di ayat yang sebelumnya bagaimana kita hidup sebagai seorang yang hidup dalam terang, bahkan taat dan ada kasih dalam kehidupan kita. Dia sampaikan bahwa kalau kita mau taat secara manusia, kita masih hidup dalam daging. Tapi Rasul Paulus menyadari hal itu bahwa hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Ya, kita mengetahui bahwa kekuatan kita hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus saja. Sehingga dia katakan hendaklah kamu kuat. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita, kita tidak mampu. Bahkan di dalam kitab Yesaya sendiri mengatakan, firman Tuhan katakan bahwa ya kalau kita mengandalkan kekuatan manusia, kita terkutuk. Tapi firman Tuhan katakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kalau kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, firman Tuhan sendiri katakan diberkati. Dan kalau orang yang mengandalkan manusia terkutuk, apalagi kita, manusia kita terbatas. Makanya banyak orang ketika dia mengandalkan kekuatannya, dia sombong, dia bisa jatuh. Tapi kalau kita mengandalkan kekuatan kita, kita tidak mampu. Saya sendiri alamin dalam menghadapi banyak hal dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Ketika menghadapi satu persatu orang-orang yang Tuhan perhadapkan di hadapan saya secara pribadi, secara manusia saya tidak mampu. Kadang saya berkata saya mau lari dari persoalan yang ada. Tapi ketika saya baca firman Tuhan di surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus, bahkan kepada kita yang ada pada malam hari ini, Bapak Ibu dimanapun berada yang ada pada malam hari ini, katakan bahwa
Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Ya, dikatakan bahwa hendaklah kita kuat di dalam Tuhan. Ya, bahkan pemazmur berkata bahwa Tuhanlah sumber kekuatanku. Ya, Tuhanlah sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Apapun yang ada di hadapan kita tidak akan goyah. Ya, kita tidak akan lari dari masalah. Malah kadang kalau kita lari dari masalah, persoalan yang kita hadapi, malah kita akan diperhadapkan lebih lagi banyak persoalan. Tapi kalau kita kuat, kita mampu melewati persoalan itu. Rasul Paulus katakan bahwa kalau hendaklah kita kuat di dalam kekuatan kuasanya Tuhan. Bahkan dikatakan di bawah di dalam kekuatan kuasanya. Ya, dikatakan bahwa di dalam kekuatan kuasanya Tuhan. Ya, kuasa yang Tuhan berikan bagi kita. Ya, kalau kita mengandalkan kekuatan kuasa Tuhan, pasti kita bisa. Apapun persoalan yang ada kita hadapi, kita mampu. Ya, itu yang Rasul Paulus, bahkan kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya, ya, bagaimana kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan di ayat-ayat yang sebelumnya, ya, di mana kita harus belajar menghormati orang tua, ibu kita, bahkan bagaimana kita sebagai orang yang menempatkan diri, posisi di mana kita ada, kita harus menempatkan diri di mana kita berada. Ya, kadang secara manusia kita tidak kuat mau hadapin orang yang berbeda-beda macam karakter. Ya, kita secara manusia mau bawa emosi kita tidak mampu. Ya, makanya Rasul Paulus katakan hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kita tahu bahwa di dalam kitab ini, ya, di ayat ini bahwa kata kuat yang dipakai kekuatan yang berikan, ya, dikatakan hampir sama dengan kuasa yang daripada Tuhan yang dia berikan, ya. Itu yang menjadi kekuatan bagi kita, supaya sehingga kita mampu menghadapi apapun dalam kehidupan kita. Ya, suatu pelayanan yang Tuhan percayakan bagi saya di yayasan, ya, memang kekuatan secara manusia saya hadapin berbagai macam karakter yang berbeda-beda. Kadang kalau sudah kayak ini saya bilang saya udah mau lari. Ya, kadang cari di mana, saya bilang oh sudah kabur. Ya, tapi itu suatu hal yang cuma intermezzo yang saya lakukan, tapi saya percaya bahwa kalau saya berjalan dengan kekuatan Tuhan, saya berjalan dengan apa yang Tuhan berikan, firman Tuhan, karena firman Tuhan inilah sumber. Firman Tuhan katakan bahwa firman itu Tuhan itulah yang sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Tadi pujian-pujian yang dinaikkan tadi bahwa bukan kuat, bukan gagah kita, tapi oleh karena roh Tuhan. Ya, karena roh Tuhan yang memberikan kemampuan bagi kita sehingga kita bisa melakukan apapun. Saya bisa melakukan itu semua karena Tuhan yang memberikan kekuatan bagi saya. Tuhan yang memberikan sumber segala-galanya itu dari Tuhan. Ya, jadi ini ayat firman Tuhan. Ya, kadang secara manusia Tuhan saya nggak mampu. Tapi ketika kita datang sama Tuhan, apapun dimanapun Bapak Ibu saat ini malam hari ini berada. Ketika ada persoalan yang dihadapi, ketika persoalan yang dihadapi tidak ada jalan keluar, bahkan kesulitan yang dihadapi, datang sama Tuhan. Katakan Tuhan saya sudah tidak kuat. Karena Tuhan yang akan memberikan kekuatan. Makanya Rasul Paulus katakan akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ketika ada persoalan kita datang sama Tuhan, Tuhan saya tidak mampu, saya tidak kuat menghadapi persoalan ini. Saya percaya bahwa Tuhan yang melihat, Tuhan ada, Tuhan melihat keadaan kita. Dia tahu bahwa keadaan kita, Tuhan tahu, bahkan firman Tuhan katakan dalam doa Bapa kami, sebelum kita minta kepada Tuhan, Tuhan tahu keadaan kita. Saya percaya bahwa keterbatasan kita manusia, Tuhan tahu. Sehingga ketika kita datang sama Tuhan, Tuhan saya tidak mampu, saya tidak kuat menghadapi orang ini. Tuhan berikan kekuatan bagi saya. Saya percaya bahwa Tuhan akan berikan kekuatan bagi kita sehingga kita mampu menghadapi orang itu. Karena itu janji Tuhan. Janji Tuhan bahwa hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasanya. Kalau kita kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan, pasti kita bisa. Karena itu janji Tuhan. Ya, bahwa janji Tuhan, karena kalau kita mengandalkan Tuhan, ya itu yang menjadi jawaban dalam kehidupan kita. Kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kita. Ya, karena firman Tuhan katakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ya, kita diberkati bukan hanya berkat itu bukan hanya soal materi, soal keuangan, tapi berkat dalam segala hal. Ya, berkat dalam segala hal dalam menghadapi banyak persoalan, tantangan hidup. Ya, keadaan semakin sulit, tapi ketika kita datang sama Tuhan, Tuhan saya tidak kuat, saya tidak mampu, pasti Tuhan berikan kekuatan. Karena Tuhan tidak pernah
tutup mata. Bahkan dikatakan di ayat yang di atas sebelumnya, di pasal yang ke-6 tadi dikatakan dalam Efesus, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus di pasal yang ke-9, ya dikatakan sebelumnya, dikatakan di atas, ya. Dan kamu Tuhan berbuat demikian juga terhadap mereka. Jangan ancam, ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga dan ia tidak memandang muka. Artinya bahwa dia tidak melihat siapapun, semua sama di hadapan Tuhan. Tuhan katakan bahwa artinya di sini bahwa Tuhan tidak melihat, ya, siapapun itu. Tuhan tidak memandang bulu, ya. Dia menerima siapapun asalkan kita datang pada Tuhan yang besar, yang kuat dan dahsyat. Dia yang sanggup memberikan kekuatan bagi kita sehingga kita mampu melewati, kita kuat melewati persoalan hidup, tantangan apapun yang ada di perhadapan kita. Ya, keadaan sekarang ini ya kita belum tahu ke depan. Ya, waktu semakin terus berjalan, kita belum tahu ke depan bagaimana keadaan ke depan, keadaan bangsa kita Indonesia, bahkan keadaan ekonomi yang ke depan, harga semakin naik. Ya, kadang secara manusia kita mau lari kemana? Tapi firman Tuhan katakan akhirnya hendaklah, itu suatu kata perintah, bahwa hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Jadi kalau kita percaya bahwa Rasul Paulus sampaikan ini kepada jemaat di Efesus, kepada kita juga semua yang ada, Bapak Ibu yang dimanapun berada saat malam hari ini, firman Tuhan katakan bahwa hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan dan di dalam kekuatan kuasanya. Ya, biar firman Tuhan ini secara singkat malam hari ini, biar kita menyadari bahwa sebab di dalam Tuhan segala Tuhan, kita bangga memiliki Tuhan. Ya, kita bangga memiliki Tuhan yang luar biasa, itu Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan umatnya, yang tidak pernah meninggalkan anak-anaknya yang mengandalkan Tuhan, yang datang kepada Tuhan. Bahkan kitab Yesaya berkata bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Kalau kita menantikan Tuhan, kita datang menantikan Tuhan, ada kekuatan baru yang Tuhan berikan bagi kita. Hari demi hari Tuhan berikan kekuatan baru. Bahkan firman Tuhan berkata bahwa rahmatnya itu selalu baru setiap hari. Ketika kita datang sama Tuhan, berserah kepada Tuhan, maka kekuatan itu Tuhan berikan bagi kita. Ya, sekali lagi firman Tuhan yang malam hari ini, ya, Rasul Paulus sangat jelas menekankan bagi kita di ayat yang ke-10 ini, Efesus 6 ayat 10, saya sekali lagi bacakan bagi kita. Ini menjadi suatu kekuatan bagi kita dalam menghadapi keadaan yang semakin sulit. Firman Tuhan berkata, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ya, hanya di dalam kekuatan kuasanya Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kita sehingga kita kuat. Ya, puji Tuhan, ya, biar firman Tuhan malam hari ini menjadi kekuatan bagi kita. Yang menjadi kekuatan bagi kita supaya kita semakin kuat menghadapi apapun, semakin kuat menghadapi persoalan apapun dalam hidup ini, karena hanya Tuhanlah sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Mari kita naikkan pujian ini. Kita percaya bahwa bukan kuat, bukan gagah, hanya oleh Roh Tuhan yang berikan kekuatan bagi kita. Kita naikkan pujian yang tadi katakan bahwa bukan kuat, bukan gagah, hanya oleh Roh-Mu Tuhan. Kita andalkan kekuatan daripada Tuhan dalam menjalani kehidupan kita. Dalam menjalani kehidupan kita mengiring Tuhan, bahkan apapun persoalan yang kita hadapi. Kita percaya bahwa hanya Tuhanlah sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Haleluya, bukan kuat, bukan gagah. Bukan kuat, bukan gagah. Kekuatan Roh-Mu, tiada daya, tiada kuasa, hanya oleh Roh Kudus-Mu. Katakan lagi dengan iman, bukan kuat, amin, bukan gagah, hanya oleh kekuatan Roh-Mu, tiada daya, tiada kuasa, hanya oleh
Sekali lagi katakan bukan kuat. Bukan Amin. Benar Tuhan Yesus, bukan kuat kami Tuhan. Hanya bukan dengan gagah kami mampu melewati semua. Kekuatan Roh-Mu tiada daya, tiada kuasa, hanya oleh Roh Kudus-Mu, hanya oleh Roh Kudus, hanya oleh Roh Kudus-Mu. Haleluya. Benar Tuhan Yesus, bukan kuat kami, bukan gagah kami. Kami bisa melewati hidup kami hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Itu bukan karena kekuatan kami, tapi hanya oleh karena kekuatan Roh Kudus-Mu. Firman-Mu sudah berbicara bagi kami malam hari ini, bahwa akhirnya hendaklah kami kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Karena kami tahu bahwa Tuhan mengetahui keadaan kami. Tuhan tahu persoalan yang kami hadapi. Tuhan tahu tantangan hidup yang kami hadapi. Sehingga Tuhan berkata bahwa hendaklah kamu kuat di dalam Engkau. Kami mau kuat di dalam Engkau karena Tuhanlah sumber kekuatan dalam kehidupan kami. Persoalan hidup yang kami hadapi yang semakin sulit, tapi kami percaya bahwa kalau di dalam Tuhan kami mampu melewati. Karena Tuhan yang menopang kami, Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kami. Ada Tuhan Yesus yang setia menopang kami, tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Engkau Tuhan Yesus yang tidak pernah memandang bulu, Engkau melihat setiap kami Tuhan. Ketika kami datang di hadapan-Mu, ketika kami menyadari kehidupan kami, bahwa kami tidak mampu tanpa Engkau. Kami datang di hadapan-Mu bahwa Tuhan, kami butuh pertolongan Tuhan. Kami butuh kekuatan Tuhan, sehingga Tuhan berkata hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Malam hari ini Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu. Kami membawa seluruh kehidupan kami ke dalam tamu, semua kami dimanapun berada. Malam hari ini kami yang mendengar, kami yang menonton Tuhan, melihat Bethesda Worship ini Tuhan. Apapun persoalan kami, apapun pergumulan kami, kami percaya bahwa Tuhanlah sumber kekuatan kami. Ada jalan keluar dalam Tuhan. Bahkan Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kami sehingga kami mampu melewati setiap persoalan-persoalan. Kami kuat melewati setiap tantangan demi tantangan yang ada. Karena Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kami. Bahkan firman-Mu berkata bahwa kami lebih daripada pemenang. Karena Tuhan sudah memberikan kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur, kami bangga punya Tuhan Yesus yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami bangga punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bangga punya Tuhan Yesus yang luar biasa, yang memberikan pengharapan, kekuatan bagi kami. Ketika kami berjalan, kami tidak berjalan sendirian, tapi Engkau setia berjalan bersama-sama dengan kami, menuntun. Ada Roh Kudus-Mu yang selalu bersama-sama dengan kami, menjaga, memelihara, dan bahkan menuntun, memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat malam hari ini. Engkau yang memberkati kami dimanapun berada. Semua umat-umat-Mu dimanapun berada, bahkan yang mendengarkan Bethesda Worship ini Tuhan, Engkau memberkati apapun persoalan hidup kami. Apapun kami yang hadapi, bahkan yang dalam kelemahan tubuh, sakit, penyakit, dimanapun berada. Kami percaya bahwa ketika kami datang pada Tuhan, Tuhan yang memberikan kesembuhan, pemulihan. Karena janji Tuhan itu ya dan amin dalam kehidupan kami. Mungkin kami dalam persoalan ekonomi yang sulit, kami percaya bahwa Tuhan yang akan memberkati kami, mencukupi apa yang kami butuhkan. Karena Tuhan berkata bahwa Tuhan memberikan apa yang kami perlukan. Allah tidak pernah tinggal, Dia memberkati kami. Allah yang memenuhi segala keperluan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati juga yang punya persoalan dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam persoalan apapun Tuhan, Engkau berkati.
semua kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dalam Bethesda Worship malam hari ini Tuhan, Engkau sudah memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.